Shalom Bapak Ibu. Mari bersama-sama saudara kita membuka kitab kita dari Injil Markus pasal 14 ayat 50 dan Injil Matius pasal 26 ayat 56. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki tema dalam passion yang kedua ini adalah ia ditinggalkan sendirian. Bapak Ibu pernah merasa sendiri dalam keadaan-keadaan sulit? Bapak Ibu pernah merasakan tidak dipedulikan ketika saudara rasanya butuh pertolongan? Pernah merasakan tidak dipedulikan dalam keadaan-keadaan terjepit? Pernah merasa seolah-olah saudara berjuang sendirian? Bagaimana perasaannya? Mau teriak-teriak di mana? Mau menangis bagaimana? Barangkali seluruhnya tertahan dalam perasaan kita. Barangkali saudara masuk dalam sebuah keadaan yang begitu sulit, memasuki sebuah keadaan yang begitu menyakitkan. Perasaan itu menambah beban di luar dari persoalan yang ada. Sudah ada persoalan, sudah ada masalah, sudah ada beban, ditambah tidak ada yang peduli, ditambah tidak ada yang menolong, ditambah kita seolah-olah sendirian. Maka persoalannya semakin bertambah-tambah. Bebannya semakin berat, pergumulannya pun semakin berat. Maka terbayang saudara perasaan Yesus ketika tentara pasukan Romawi bersama dengan para ahli-ahli Taurat, Farisi datang mengepungnya di taman Getsemani. Maka dia sendirian. Murid-murid lari kocar-kacir. Murid-murid mereka semua memisahkan diri, melarikan diri. Murid-murid tidak ada yang tinggal. Orang-orang yang mengasihi dia, sahabat-sahabatnya, tidak ada yang bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk boleh melihat apa makna dari arti kata ditinggalkan. Saya coba pelajari saudara begini. Ditinggalkan itu punya makna yang sangat banyak. Pertama, kalau saudara ditinggalkan, berarti ada yang berusaha memisahkan diri dari kita. Lalu kalau ditinggalkan, ada unsur-unsur untuk mengesampingkan. Termasuk kalau pekerjaan ditinggalkan, ini dikesampingkan dulu. Relasi-relasi dianggap kalau tidak penting pasti ditinggalkan. Kalau lebih jauh lagi saudara, kalau ditinggalkan berarti ada sebuah keinginan bahkan tindakan untuk memisahkan hubungan, memutuskan hubungan, bahwa hubungan kita sudah putus. Atau meninggalkan sebuah tempat berarti kita tidak lagi ada di situ, kita memasuki sebuah fase yang baru. Meninggalkan itu juga berarti saudara bahwa kita sedang mengabaikan sesuatu atau ada yang diabaikan. Meninggalkan kampung halaman berarti biarlah tinggal di situ, kita masuk pada sebuah tempat, keadaan, situasi yang baru. Meninggalkan itu berarti saudara ada unsur pembiaran, ada unsur-unsur di dalamnya dibiarkan, terlantar, dibiarkan dia mengalami hal-hal sulit. Beralih dari satu keadaan kepada keadaan-keadaan yang baru. Ada sebuah unsur yang di dalamnya kita bisa melihat mencakup tindakan, perasaan, situasi bahwa dia tidak dianggap, tidak dihargai, dia tidak mendapat perhatian, prioritas, dia diabaikan. Dan semua perasaan itu, pengalaman itu, keadaan itu, itulah yang ditimpakan dan yang dialami oleh Yesus. Ketika dia ditangkap, lalu dia sendirian. Semua lari, semua memikirkan tentang dirinya, tidak ada lagi yang peduli terhadap Yesus. Semua hanya berpikir tentang keadaannya, semua hanya berpikir tentang dirinya, maunya, keselamatannya, kesenangannya, tapi Yesus tak ada lagi mereka pikirkan.
apapun yang terjadi sudah mereka abaikan. Apapun yang terjadi terhadap Yesus, mereka sudah tidak peduli. Mereka seolah-olah berkata, putuslah hubungannya. Dari mana kita tahu, saudara? Ketika Petrus berusaha mendekat, orang-orang bilang di sekitarnya, dari gaya bahasanya sepertinya kamu bagian dari situ. Logatnya kayaknya kamu, aku sering lihat orang Galilea kan kamu kan sama. Apa jawabannya? Enggak, kamu salah orang. Sumpah saya tidak tahu. Saya enggak mengenalnya. Ada penyangkalan yang dilaksanakan secara sadar. Ada penolakan yang disampaikan dalam sebuah kesadaran. Menolak mengakui, menolak mengenalnya. Dan itu berarti apa? Tidak terlalu penting lagi dia buat saya. Maka saya mau ajak kita berpikir begini Bapak Ibu. Kalau saudara pernah merasa meninggalkan Tuhan, berarti dia bukan sesuatu yang paling penting buat kita. Dia bukan sesuatu yang paling bermakna, bukan sesuatu yang paling bernilai. Dalam relasi-relasi kita bersama, mau tanya, berapa kali kita mau meninggalkan persekutuan karena pekerjaan? Berapa kali kita meninggalkan pelayanan karena kita merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada itu? Jadi kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu tinggalkan, berarti demi sesuatu yang mau dituju, yang ini berarti dianggap tidak terlalu penting. Lalu berapa banyak juga kita sekarang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, atau meninggalkan tanggung jawab, lalu kita rasa itu tidak terlalu penting. Maka bayangkan dulu seluruh murid-murid, 3,5 tahun hidup bersama. Satu, mengkhianati secara terang-terangan dengan bisnis jual beli. Bisnis jual beli. Lalu sisanya, semua berkhianat dengan mengatakan, tidak mengenalnya, tidak tahu siapa. Ke-12 murid berkhianat, saudara. Lalu mereka semua meninggalkan itu. Siapa yang meninggalkannya, Bapak Ibu? Menarik, saudara. Yang pertama, yang paling utama yang kita lihat dalam firman Tuhan dalam 2 bagian ini, yang meninggalkan Yesus adalah murid-muridnya, rasul, murid binaannya, orang terdekatnya, orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Orang yang kepadanya seluruh rahasia itu disampaikan. Orang yang sudah menyaksikan mujizat. Orang yang sudah mengalami mujizat. Orang yang sudah dipakai Tuhan dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan dalam 3,5 tahun. Mereka, murid-murid itu, ketika Yesus ditangkap, tidak ada di antara mereka yang berdiri tegak. Tapi semuanya melarikan diri. Tidak ada satu yang mendampingi dia. Tidak ada satu yang ada bersama-sama dengan dia. Maka dikatakan begini, saudara. Ketika proses penyalipan, mulai dari penangkapan, sampai kepada kemudian pengadilan, sampai kepada penyalipan, itu adalah masa yang paling menderita yang dialami oleh karena apa? Tidak ada yang bersamanya, tidak ada yang berdiri sebagai orang yang membelanya dan memberikan kesaksian terhadapnya, bahkan tidak ada yang memberikan yang peduli terhadapnya. Tapi semua orang meninggalkannya. Saat paling sendirianlah dia di situ sampai menuju ke tiang gantungan. Sahabat-sahabatnya pun meninggalkannya, saudara. Siapa yang kita sebut sahabat-sahabatnya? Tidak ada lagi yang menyerukan ketika di Palma, ketika Yesus masuk Yerusalem. Di mana mereka yang menyerukan Hosana? Di mana mereka yang membuka pakaiannya lalu menaruhnya di atas keledai? Di mana mereka semua yang mengambil daun-daun palma lalu meletakkannya di sepanjang jalan? Di mana semua orang yang sudah merasakan mujizat? Di mana mereka yang telah melihat bahwa dia dipulihkan? Di mana mereka yang sudah merasakan mujizat kesembuhan yang lumpuh, yang sakit? Di mana mereka semua? Satu pun tidak ada yang datang. Sampai ke tiang salib mereka pun tidak ada yang datang memberi kesaksian. Tidak ada yang datang. Semua meninggalkannya. Orang banyak yang sudah dilayani tidak ada. Orang banyak yang sudah merasakan sentuhan kasihnya juga tidak ada.
Bahkan saya catat dalam poin yang keempat. Siapa yang meninggalkannya? Bahkan Allah sendiri meninggalkannya. Ini perlu saya jelaskan saudara. Matius pasal 27 ayat 46. Dalam seruan di atas kayu salib, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau dalam perkataan pertama, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Penyebutannya masih ya Bapa. Dan dalam penyebutan yang terakhir, Yesus menyebutkan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetapi kalimat ini, penyebutannya disebutkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sejatinya ini perkataan yang sangat sulit untuk kita pahami. Tetapi secara pemahamannya saudara, bahwa ketika Yesus di kayu salib, terhadapnya ditimpakan seluruh dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahwa dia yang tidak berdosa telah dijadikan orang berdosa. Supaya semua dosa manusia dipikul olehnya. Maka dia seolah-olah ditinggalkan karena statusnya sebagai orang terhukum demi menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka dia ketika menyerukan Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai bentuk seruan. Begitu dahsyat dan besarnya dosa manusia yang dia pikul saudara. Begitu luar biasanya lah dosa manusia, dosa saudara, dosa kita yang sudah ditimpakan dia. Bahwa dia berdiri sebagai orang terhukum menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka dia menyerukan apa? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tidak menyebutkan Bapakku. Statusnya sebagai orang yang terhukum menggantikan kita. Dia ditinggalkan saudara. Mengapa Yesus ditinggalkan? Saudara, pertanyaan ini harus menjadi sebuah pertanyaan perenungan yang serius. Kenapa Yesus ditinggalkan? Baik oleh murid-muridnya. Kenapa dia ditinggalkan? Baik oleh Allah, oleh orang-orang. Yang pertama saudara, bahwa itu adalah kegenapan dari sebuah nubuatan. Dalam Zakaria pasal 13 ayat 7 dikatakan begini, hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Bunuhlah gembala, maka domba-domba akan tercerai-berai. Maka begitu Yesus ditangkap, semua orang tercerai-berai. Ketika Yesus ditangkap, semua muridnya tercerai-berai. Dan itu bukan tindakan spontanitas yang terjadi pada hari itu, bahwa itu adalah sebuah nubuatan. Sudah dinubuatkan. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, bahwa itu adalah sudah dinubuatkan. Sudah disampaikan. Dalam Matius pasal 26 ayat 54 dikatakan saudara, jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Bahwa memang harus terjadi demikian. Supaya kita bisa melihat apa saudara? Bahwa Alkitab berbicara secara jujur. Apa yang sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu digenapi semua dalam diri Yesus. Maka proses penangkapan, proses penyalipan, kematian, kebangkitannya, semuanya adalah kegenapan dari seluruh nubuat para nabi. Itu bukan solusi yang menyusul. Tetapi itu rancangan jauh sebelum semuanya terjadi. Maka lihat Bapak Ibu. Allah konsisten hadir ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah secara konsisten merancang penebusan. Dan rancangan penebusan tidak terjadi sesudah Yesus lahir. Tetapi rancangan penebusan terjadi ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Apa penebusan yang pertama yang dilakukan saudara? Penyelamatan yang dilakukan adalah mereka diberikan kain supaya menutup rasa malu. Penyelamatan yang terjadi kemudian apa saudara? Ketika datang air bah, Tuhan memilih Nuh supaya mereka bisa diselamatkan. Ketika semuanya akan mengalami kebinasaan, maka Tuhan pilihkan orang-orang untuk bisa memberikan penebusan. Dan sampai pada penebusan oleh Yesus, Allah secara konsisten berbicara tentang penebusan. Maka penebusan bukan sebuah tindakan spontanitas, tetapi sudah dirancang, sudah direncanakan, sudah diatur sedemikian. Maka apa yang terjadi saudara? Itu adalah
kepenuhan dari nubuatan. Sudah dikampaikan demikian. Tidak ada yang meleset rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Terhadap kita, terhadap saya, terhadap semua manusia, apa yang Dia rencanakan, tidak ada yang meleset. Kita boleh berpikir yang baik. Kita boleh merancang yang baik. Tetapi Tuhan menetapkan apa yang terbaik buat kita. Kita boleh merencanakan hal-hal baik. Kita boleh berpikir segala sesuatu. Menganggap bahwa itu sudah sangat baik. Tetapi ingat, Tuhan menetapkan segala sesuatu yang terbaik. Pergumulan, persoalan, masalah, itu diizinkan Tuhan sebagai sebuah proses menjadikan kita orang-orang yang terbaik. Katakan amin saudara. Semuanya diizinkan oleh Allah. Supaya memproses menjadi orang-orang yang terbaik. Itu sudah dirancang. Dan itu bukan tindakan spontanitas. Maka kekristenan kita, Bapak Ibu, iman kita, relasi kita dengan Tuhan, bukan sebuah tindakan spontanitas. Pelayanan-pelayanan kita ini bukan sebuah tindakan spontanitas. Pelayanan persembahan pujian bukan sebuah dorongan spontanitas. Karena Allah tidak pernah mengasihi manusia secara spontanitas, tapi terencana. Apa yang kita beri, apa yang kita persembahkan kepada Allah bukan lahir dari sebuah tindakan spontanitas. Tetapi lahir dari sebuah pengenalan, dari sebuah perencanaan. Sebab Allah menjadikan kita sedemikian terencana. Ada amin saudara? Seluruh hidup, seluruh keadaan, seluruh keberadaan kita dalam semua keunikannya adalah sebuah tindakan yang sudah dirancang sedemikian rupa. Yang kedua saudara, kenapa Yesus ditinggalkan? Bahwa murid-murid Yesus gagal memahami misi penyelamatan Yesus. Saya katakan murid-murid gagal memahami itu. Pola pikir mereka belum terhisap sepenuhnya oleh Allah. Seluruh perasaan, seluruh pikiran mereka masih tetap seperti pola umum dan pola lama. Belum terhisap oleh seluruh kasih Allah, belum terhisap oleh semua karya Tuhan dan rencana Tuhan. Maka ketika Yesus berbicara tentang sebuah penebusan melalui penderitaan, Petrus marah, murid-murid marah. Salah satunya disebutkan saudara apa? Dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 33 dicatat. Bahwa ketika nanti anak manusia itu akan diserahkan, dia akan mengalami kematian. Petrus bilang apa? Guru, salah ngomong. Karena guru tidak mungkin mengalami kematian. Petrus belum paham maksudnya. Petrus tidak paham konsep penyaliban. Mereka tidak mengerti itu. Maka murid-murid menolak itu. Maka ketika Yesus berbicara tentang penderitaan, pemberitahuan tentang kematian Yesus, Petrus menolak. Murid-murid pun menolak itu. Bahwa itu tidak betul. Jangan-jangan Yesus salah ngomong. Seolah-olah Petrus mengoreksi Yesus, Bapak Ibu. Kayaknya itu salah. Sebagai pertanda bahwa mereka tidak mengerti rencana Allah. Yang kedua saudara. Ketika dalam percakapan mereka Yesus memberitakan tentang kematiannya dalam Matius pasal 26 ayat 33. Bahwa nanti kamu semua akan terguncang imanmu dan kamu akan meninggalkan saya. Petrus coba berkata dengan ini apa? Semua mereka boleh pergi. Semua mereka boleh meninggalkan engkau. Semua mereka boleh tidak setia. Tetapi aku akan setia. Mati dengan engkau pun aku siap. Mati dengan engkau pun aku sanggup. Tapi Yesus bilang, sebelum ayam berkokok malam ini kau sudah menyangkal aku 3 kali. Rasanya hebat dan luar biasa ketika Petrus berkata, saya pasti setia, saya pasti akan ikut engkau, saya pastikan akan ada bersamamu, dimanapun kamu saya pasti ada. Tuhan bilang, kamu gak ngerti. Penderitaan ini tak terbayangkan oleh pikiranmu. Nanti lihatlah. Dan kenyataannya, Petrus tidak paham situasi itu. Lukas pasal 24 ayat 21 saudara mencatat begini. Padahal tadinya kami mengharapkan Yesus itu sebagai orang yang bisa menyelamatkan kami. Polanya adalah bahwa mereka mengharapkan Mesias secara politis. Mereka berpikir bahwa Yesus dalam semua kemampuan, semua mujizat dan segala apa yang bisa dia lakukan,
maka dia bisa berdiri sebagai raja yang bisa menandingi kekaisaran Romawi yang berkuasa pada waktu itu, lalu mereka bisa mengalahkannya, lalu mereka menang secara perang. Mereka tidak memahami apa yang ditempuh oleh Yesus, mereka tidak memahami jalan yang ditempuhnya. Bahwa untuk menyelamatkan orang-orang percaya dan orang-orang manusia yang sudah jatuh dalam dosa, harus melalui via dolorosa. Mereka tidak memahami itu. Kegagalan dalam memahami rencana Tuhan, saudara, itulah yang akhirnya membuat kita meninggalkan Tuhan. Kalau saudara tidak paham rencana Allah, kalau saudara tidak paham kehendak Tuhan, mungkin kita akan kecewa. Kalau kita tidak memahami bahasa Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, maka itu yang membuat manusia kecewa. Lalu kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak toh yang meninggalkan Tuhan, banyak yang berpaling dari Tuhan, banyak yang akhirnya tidak setia kepada Allah. Karena apa? Gagal paham, tidak mengerti firman, tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Maka dia meninggalkan itu. Lalu semua mereka mencari pembenaran diri dan pembenaran diri dengan berbagai bahasa dan alasan. Dan itu sekarang sudah ramai dalam media sosial di tangan kita, hampir setiap hari muncul yang demikian. Bahwa di sini aku menemukan damai, di sini aku menemukan ini, di sini aku menemukan ini. Kenapa bisa terjadi? Dia tidak memahami Tuhan. Dia tidak memahami kehendak Allah. Dia tidak memahami rencana Allah. Dia ada bersama-sama, tapi dia tidak merasakan dalam persekutuan yang sama. Persis seperti Yudas. Bersama-sama, diberi kepercayaan. Tapi dia tidak menyatu dengan kasih Allah itu. Lalu apa yang selalu terjadi dalam pikiran Yudas? Proyek. Uang. Materi. Keuntungan diri. Ketika sudah tidak ada lagi yang mau dijual, satu-satunya proyek yang paling menjanjikan adalah gurunya. Maka Yesus pun dijual. Saudara, saya mau ingatkan, selama kita tidak mengerti rencana Allah, kasih Tuhan, tidak mengerti cintanya buat kita, mungkin kita bisa menolak dia. Dalam banyak gereja, Bapak Ibu, saya selalu bilang begini. Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan? Jawabannya, amin. Amin. Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan, amin. Tapi ada banyak keluarga yang menolak di rumahnya dilaksanakan kebaktian. Misalnya kebaktian-kebaktian sel group, komsel atau iCare misalnya kan, yang sejenisnya. Banyak menolak. Tapi ingin diberkati Tuhan. Tapi menolak Tuhan hadir di rumahnya. Tapi kita menolak. Halo? Mau diberkati Tuhan? Maka jangan tolak Tuhan datang ke rumah. Kalau tamu-tamu penting kita tidak pernah tolak. Rekanan bisnis barangkali kita tidak pernah tolak. Dan barangkali orang-orang yang kita nggak menguntungkan nggak kita tolak. Tapi kenapa seringkali merasa repot, merasa terganggu. Kenapa di rumahku? Aduh pusing aku, mbakku nggak ada di rumah. Pokoknya janganlah, pusing. Tidak memahami makna penebusan, maka itu berarti yang membuat kita berpaling dari Allah. Dalam sebuah diskusi Bapak Ibu disebutkan begini. Kalau Bapak Ibu tidak menyadari bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu mati karena saya, karena Bapak Ibu, demi menebus kita dari dosa, maka jangan heran kalau dia dipandang sebagai mati konyol. Kenapa dia mati? Kok mau dia mati? Tetapi kalau saudara tahu dan pahami dia mati karena saya, maka kematian itu adalah kematian yang paling berharga. Amin saudara? Tapi kalau saudara tidak pernah memahami bahwa dia mati karena saya, dia mati demi saya, dia mati mau menebus saya, dia mati untuk untuk kebebasan saya dari segala dosa, maka dia tidak penting buat kita. Kita akan berpaling dari situ. Sesuatu yang lebih penting mungkin akan sedang datang buat kita. Kenapa mereka meninggalkan Yesus, saudara? Karena Yesuslah satu-satunya yang layak jadi tebusan. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada yang lain yang layak menjadi tebusan. Yesus satu-satunya. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
dalam Dia, oleh Dia, hanya Dia, tidak ada nama yang lain. Satu-satunya nama yang bisa kita dibenarkan di dalamnya. Hanya dalam nama siapa? Nama Yesus, tidak ada nama lain. Maka dia harus mengikuti seluruh proses itu. Yesaya pasal 53 ayat 5 berkata, tetapi dia terketikam oleh karena apa saudara? Oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Maka oleh tetesan-tetesan darahnya di kayu salib, itu yang memulihkan kita dari dosa, memulihkan seluruh relasi kita dengan Allah, dan yang memberikan kita kebebasan dari dosa, sehingga kita boleh disebut menjadi anak-anak Allah dan penghuni kerajaan surga. Amin saudara? Kenapa? Hanya Dia yang layak. Murid-murid itu tak layak. Adapun dia di situ, dia tidak punya peran apa-apa. Maka soal keselamatan apa saudara? Itu bukan karena kita, tapi semua karena Allah. Yang keempat saudara, kenapa Yesus ditinggalkan? Ia sukarela menanggungnya sendirian. Ia melakukannya dengan sukarela. Yohanes pasal 10 ayat 18 berkata, saudara, tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Aku yang menghendakinya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa juga mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Aku berkuasa. Dengan sukacita, sukarela dia memberikannya, bahwa dia memberikan nyawanya supaya kita mendapatkan kehidupan kekal. Matius pasal 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa dia mendapatkan bantuan bala sorga. Tetapi dia sendirian dengan rela menempuh jalan via dolorosa. Karena dia mengingat saudara dan saya yang memerlukan penebusan. Kenapa dia ditinggalkan saudara? Karena penebusan dosa bukan usaha manusia. Kita tidak punya andil apa-apa. Saya garis bawah ini. Penebusan dosa itu adalah bukan usaha manusia. Kalau dalam Efesus pasal 2 dicatat apa? Bahwa kamu diselamatkan itu adalah kasih karunia. Bukan usahamu, bukan kebaikanmu, bukan pekerjaanmu. Tetapi itu adalah kasih karunia. Kasih karunia tahu Bapak Ibu ya? Kasih karunia adalah anugerah yang diberikan bagi seseorang, di mana seseorang itu tidak layak menerimanya. Saya tidak layak, tapi tetap diberi. Saya tidak pantas, tapi tetap diberi. Sejatinya kita tidak pantas menerima pengorbanan Yesus Bapak Ibu. Tetapi dia lakukan. Itu adalah kasih karunia. Kasih yang melampaui segala apa yang bisa kita pikirkan, kita bisa definisikan. Tetapi Tuhan berikan buat kita sebagai perwujudan kasih Tuhan yang sempurna. Penebusan dosa bukan usaha manusia. Penebusan dosa bukan usaha kita. Tetapi itu adalah karya Allah, anugerah Tuhan. Dia ditinggalkan sendirian supaya sempurna seluruh proses penebusan itu. Manusia tak boleh ada yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Kita tidak punya andil apa-apa. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Kita tidak punya peran apa-apa. Menerima segala apa yang sudah Tuhan kerjakan. Saya mau mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu. Yang pertama saudara, pikirkanlah bahwa dosa menyebabkan kita meninggalkan Tuhan. Jika kita hidup dalam dosa, kita pasti akan jauh dari Allah. Jika kita hidup dalam dosa, kita pasti akan jauh dari Tuhan. Kita akan berpaling dari Dia. Tetapi Yesus rela ditinggalkan sendirian, menanggung seluruh siksa dan derita, supaya kita tidak terpisah dari kasih Allah. Supaya saudara dan saya tidak terpisah dari kasih Tuhan. Supaya saudara dan saya ada dalam kasih Allah senantiasa, menikmati segala kemurahan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, kita telah ditebus oleh pengorbanan Yesus. Bukan usaha kita, tapi itu adalah karya Allah. Maka apa yang patut kita lakukan? Mensyukuri segala karya Tuhan. Dalam salah satu nyanyian rohani Metodis Indonesia disebutkan begini, nomor 104. Nyawaku kuberikan, darahku tercurah. Kau dapat tebusan dari maut, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku?
Kudisengsarakan dengan amat keji, agar kau dilepas dari duka pedih. Kudisengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Rumahku kutinggalkan dan kemuliaan. Ku masuk dunia gelap, jalan sendirian. Kudisengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Ketika Yesus ditinggalkan sendirian, saudara, maka saya percaya bahwa dia juga mengerti seluruh keadaan kita semua. Dia tahu seluruh hidup kita, dia tahu kesedihan kita, dia tahu penderitaan kita, dia tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan. Dia tahu kalau kita butuh dihibur, dia tahu kalau kita butuh didukung, dia tahu kalau kita butuh diberi kekuatan. Dalam semua perjalanan hidup kita, dia tahu itu. Maka dia tidak menginginkan kita jauh daripadanya. Oleh sebab itu, saudara, salib menjadi simbol jaminan penyertaan Tuhan. Percaya kepada dia yang tersalib dan ingatlah Immanuel. Dia berkata, aku menyertai kamu sepanjang masa. Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Maka pandanglah dia yang ada di salib itu, saudara, dan ingatlah itu garansi kasih Tuhan yang sempurna. Maka pandanglah dia yang tersalib itu, saudara, bahwa dia telah mengerti seluruh hidup kita. Maka pandanglah dia yang telah ditinggalkan itu. Dia rela ditinggalkan sendirian. Dan dia memikul seluruh beban kita. Supaya kita mendapatkan keselamatan. Saya menutup dengan sebuah cerita yang saya baca beberapa waktu yang lalu. Konon katanya Bapak Ibu dulu di Jepang ada tradisi Ubesu Teyama. Tradisi Ubesu Teyama itu adalah tradisi yang mereka lakukan bahwa kalau orang tua sudah 60 tahun ke atas akan dibuang. Mereka akan menggendong orang tuanya ke kaki gunung Fuji, yakni di hutan Aokigahara. Dan hutan Aokigahara ini juga dikenal sebagai tempat masyarakat Jepang kalau mau bunuh diri. Di hutan Aokigahara. Orang tua yang sudah lanjut, ini orang tua banyak di sini. Jadi ini tradisi di Jepang dulu dikatakan demikian. Saya juga ada nonton filmnya itu, film produksi tahun 1927 kalau saya tidak salah. Saya lihat di YouTube juga ada. Dalam beberapa banyak artikel sudah disebutkan begini. Orang tua yang dibuang itu karena menurut mereka sudah menjadi beban, dianggap lagi tidak berguna, dianggap bahwa keadaannya diharapkanlah segera meninggal. Maka dikisahkan, saudara, bahwa seorang anak menggendong ibunya di belakang, lalu dia berjalan sekuat tenaga menuju ke gunung Aokigahara, lalu dia bawa ibunya berjalan mendaki gunung itu dan meninggalkannya di salah satu tempat. Begitu sampai di sana, anaknya memberikan makanan perpisahan. Makanlah, inilah makanan terakhir. Dan baru nanti ibunya akan ditinggalkan di situ. Tetapi ibunya menolak menerima makanan itu. Makanlah, bawalah, supaya nanti kau punya bekal dalam perjalanan pulang. Dengan berat hati, si anak itu akan berpaling lalu mau meninggalkan ibunya. Tapi ibunya punya pesan terakhir begini. Nak, tadi sepanjang jalan dari kita berangkat sampai ke tempat ini, Mama sudah mematahkan ranting-ranting dahan supaya ada tanda supaya kau bisa pulang dan tidak tersesat. Sepanjang jalan kita ke sini, saya sudah mematahkan ranting-ranting dahan supaya nanti kamu kalau mau pulang tidak tersesat. Bahwa ternyata di tempat itu sudah banyak tulang belulang, akhirnya dia biarkanlah di situ menunggu ajal dan menunggu kematian. Dan itulah yang mereka laksanakan. Tetapi mendengar perkataan ini, anaknya berpaling kembali, lalu dia memutuskan untuk membawa mamanya pulang, lalu merawatnya berapapun usianya. Dia tidak membuang dia. Dia tidak menginginkan dia mati sendirian di situ. Saudara-saudara, orang tua dianggap jadi beban. Orang tua dianggap sudah tidak berguna. Orang tua diharapkan kematiannya, lalu mereka membuangnya.
Maka kontras dengan itu apa yang Yesus lakukan, saudara? Kalau mau jujur, apakah kita sudah terlalu baik sehingga Yesus mati demi kita? Apakah hidup kita sudah terlalu berkontribusi banyak soal kerajaan Allah sehingga Yesus layak mati demi kita? Apakah kita sudah, kalau misalnya disebutkan sekarang, berapa banyaklah di antara kita yang kira-kira dinyatakan layak, sangat layak disebut sebagai anak-anak Allah karena perbuatan, karena kebaikan, karena segala apa yang kita buat? Mungkin kita pun menjadi beban. Mungkin kita pun tak berkontribusi apa-apa. Mungkin kita pun tak layak disebutkan. Tetapi justru demi kita, Yesus rela mati. Sendirian dia. Saudara dan saya tidak dibuang. Saudara dan saya tidak ditinggalkan. Saudara dan saya tidak dihantar ke tempat yang tidak layak. Justru Yesus rela mati supaya saudara tidak mati dalam kebinasaan. Justru Yesus rela mati supaya saudara dan saya tidak ada dalam kematian yang sia-sia, tapi hidup dalam kekekalan. Maka pikirkanlah kasih Allah yang ajaib. Dalam semua proses itu, sendirian dia memikulnya, dan sebagai pernyataan kasih yang sempurna bagi kita.